Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Uus Husni Mahmud, Eskap MSI selaku dosen mata kuliah Psikososial dan Budaya dalam keperawatan serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita seluruh nikmatnya dari mulai bangun tidur hingga kita bisa melakukan pembelajaran di waktu yang mulia ini. Perkenalkan, saya Osama yang akan memandu presentasi kelompok kami yang berjudul Pola Konsumsi Makanan dalam Perspektif Sosial Budaya dan Dampaknya Terhadap Status Kesehatan Pasien. Selanjutnya ada pula anggota kelompok saya. Yang pertama ada Silvi Nurul Aini, kedua ada Putri Awalia Regina, ketiga ada Alexa Mardiani, dan yang terakhir ada Widinopianti. Tanpa berlama lagi, mari kita mulai presentasi hari ini. Pendahuluan. Pola konsumsi makanan berperan penting dalam menentukan status kesehatan pasien. Pola makan tidak hanya dipengaruhi kebutuhan biologis, tetapi juga faktor sosial dan budaya. Dalam perspektif sosial budaya, makanan tidak hanya berfungsi sebagai sumber gizi, tetapi juga mencerminkan identitas tradisi masyarakat. Pada pasien, pengaruh ini dapat berdampak pada status gizi dan proses penyembuhan, sehingga perlu diperhatikan dalam pelayanan kesehatan. Konsep pola konsumsi makanan dalam perspektif sosial budaya. Pola konsumsi makanan adalah kebiasaan individu atau kelompok dalam mengonsumsi makanan, meliputi jenis, jumlah, frekuensi, dan cara pengolahan yang terbentuk dari interaksi kebutuhan biologis dan lingkungan sosial budaya. Dalam perspektif sosial budaya, pola konsumsi makanan dipengaruhi oleh tradisi, kepercayaan, agama, dan kondisi sosial ekonomi. Pilihan makanan sering ditentukan oleh budaya, sehingga pemahamannya penting dalam pelayanan kesehatan. Selanjutnya, ada faktor sosial budaya yang mempengaruhi pola konsumsi makanan pasien. Yang pertama, ada nilai budaya, kepercayaan, dan agama. Nilai budaya, kepercayaan, dan agama memengaruhi pilihan makanan pasien melalui aturan dan tradisi tertentu. Keyakinan terhadap makanan juga dapat memengaruhi penerimaan diet dan kenyamanan pasien selama perawatan. Kedua, yaitu pantangan makanan dan kebiasaan makan sosial. Pantangan makanan dan kebiasaan makan sosial membentuk pola konsumsi pasien. Tantangan turun-temurun dan kebiasaan makan keluarga dapat memengaruhi perilaku makan pasien selama perawatan. Yang ketiga, kondisi sosial ekonomi dan pendidikan. Kondisi sosial ekonomi dan pendidikan memengaruhi akses serta pemilihan makanan bergizi. Keterbatasan ekonomi dan kurangnya pengetahuan gizi dapat berdampak pada kepatuhan pasien terhadap diet yang dianjurkan. Selanjutnya ada variasi pola konsumsi makanan pasien berdasarkan latar sosial budaya. Yang pertama, pola makan tradisional dan modern. Pola makan tradisional berbasis kebiasaan turun-menurun dan pangan lokal umumnya mudah diterima pasien, namun dapat kurang bervariasi gizinya. Yang kedua, perbedaan pola konsumsi antar budaya dan wilayah. Perbedaan pola konsumsi makanan antar budaya dan wilayah dipengaruhi oleh jenis pangan pokok, kondisi geografis, cara pengolahan sesuai tradisi, serta kebiasaan makan setempat. Pasien cenderung mempertahankan pola makan sesuai budaya asalnya meskipun berada dalam lingkaran perawatan berbeda. Selanjutnya, pengaruh globalisasi terhadap pola makan. Yang pertama, meningkatkan konsumsi makanan instan dan cepat saji karena dianggap lebih praktis dan mudah diperoleh. Yang kedua, menurunnya konsumsi pangan lokal yang sebelumnya menjadi bagian dari kebiasaan makan masyarakat. Yang ketiga, perubahan pola makan jangka panjang terutama pada masyarakat perkotaan. Yang keempat, peningkatan risiko gizi lebih dan penyakit tidak menular akibat asupan tinggi gula, lemak, dan garam.
Selanjutnya ada dampak pola konsumsi makanan terhadap status kesehatan pasien. Yang pertama, gizi baik. Pola makan seimbang dan beragam membantu menjaga status gizi optimal, meningkatkan daya tahan tubuh, dan mempercepat penyembuhan. Yang kedua, ada gizi kurang. Asupan energi dan protein yang tidak mencukupi dapat menyebabkan penurunan berat badan, melemahkan sistem imun, dan meningkatkan risiko komplikasi. Yang ketiga, gizi lebih. Konsumsi berlebihan makanan tinggi gula, lemak, dan garam dapat memperburuk kondisi kesehatan dan meningkatkan risiko penyakit tidak menular. Hubungan pola konsumsi makanan dengan penyakit dan proses penyembuhannya. Pola konsumsi makanan berhubungan erat dengan berbagai penyakit tertentu. Pola makan tinggi gula dan karbohidrat sederhana berkontribusi terhadap diabetes mellitus, sedangkan asupan tinggi lemak dan garam meningkatkan risiko hipertensi serta penyakit kardiovaskular. Kekurangan zat gizi tertentu seperti zat besi dapat menyebabkan anemia. Selain itu, pola konsumsi makanan yang adekuat berperan penting dalam mempercepat proses penyembuhan, memperbaiki jaringan tubuh, dan menurunkan risiko infeksi. Peran perawat dalam memberikan edukasi gizi yang sensitif terhadap latar sosial budaya pasien sangat penting untuk mendukung pemulihan yang optimal. Peran tenaga kesehatan dalam mengatasi masalah pola konsumsi makanan. Yang pertama ada edukasi gizi sensitif budaya. Tenaga kesehatan memahami latar belakang budaya, kepercayaan, dan kebiasaan makan pasien agar edukasi gizi dapat diterima dengan baik dan meningkatkan kepatuhan diet. Yang kedua itu komunikasi terapeutik. Pendekatan empati dan tidak menghakimi digunakan untuk menggali kebiasaan serta pantangan makanan, serta menjelaskan hubungan pola makan dengan penyakit dan proses penyembuhannya. Yang ketiga, kolaborasi dengan keluarga pasien. Keterlibatan keluarga dalam edukasi gizi dan perencanaan diet membantu menciptakan lingkungan yang mendukung penerapan pola makan sehat secara berkelanjutan. Kemudian contoh pola konsumsi makanan dalam konteks budaya dan keperawatan. Yang pertama, tradisi tumpengan masyarakat Jawa. Makanan syukuran dengan makna simbolik. Perawat menyesuaikan anjuran gizi melalui pengaturan porsi dan keseimbangan zat gizi. Yang kedua, pantangan makanan ibu hamil. Larangan budaya misalnya nanas dan durian. Perawat menghormati pantangan dan memberi alternatif makanan bergizi setara. Yang ketiga, aturan diet berdasarkan agama. Diet halal atau kosher memengaruhi pilihan makanan. Pemenuhan diet sesuai keyakinan meningkatkan kenyamanan dan kepatuhan pasien. Contoh pola konsumsi makanan dalam konteks budaya dan keperawatan. Konsumsi makanan fermentasi, tempe, tape. Tradisi lokal dengan manfaat pencernaan dan protein nabati dapat direkomendasikan sesuai dengan kondisi pasien. Budaya minuman jamu digunakan sebagai pencegahan penyakit. Perawat perlu mengkaji keamanan dan kemungkinan interaksi dengan terapi medis. Penerapan pemahaman budaya membantu perawat memberikan asuhan keperawatan yang holistik dan berpusat pada pasien. Selanjutnya ada implikasi pola konsumsi makanan terhadap asuhan keperawatan, yaitu ada 3 macam. Yang pertama, pengkajian pola makan berbasis sosial budaya, yaitu pengkajian pola makan dilakukan dengan menilai jenis, jumlah, frekuensi makanan yang dikonsumsi pasien serta mengidentifikasi kebiasaan makanan, pantangan, nilai, agama, dan kepercayaan budaya yang dianut. Pengkajian ini membantu perawat mengenai risiko masalah gizi dan menentukan pendekatan keperawatan yang sesuai dengan latar sosial dan budaya. Selanjutnya yang kedua ada perencanaan intervensi keperawatan terkait nutrisi. Yang pertama, menentukan kebutuhan nutrisi sesuai kondisi kesehatan dan status gizi pasien. Yang kedua, menyusun edukasi gizi yang sesuai dengan budaya dan tingkat pemahaman pasien. Yang ketiga, mengatur jenis, jumlah, dan frekuensi makanan sesuai kebutuhan terapi. Yang keempat, memberikan alternatif makanan bergizi yang tetap sesuai budaya pasien. Yang kelima, melibatkan keluarga dalam perencanaan pelaksanaan diet pasien. Selanjutnya yang ketiga ada evaluasi keberhasilan intervensi pola konsumsi makanan. Evaluasi dilakukan dengan memantau perubahan pola makan, status gizi, dan kondisi klinis pasien sebagai indikator keberhasilan intervensi. Selain itu, perawat menilai tingkat kepatuhan dan penerimaan pasien terhadap anjuran gizi serta menyesuaikan intervensi apabila ditemukan hambatan yang berkaitan dengan budaya atau kebiasaan makan.
Kesimpulannya yaitu pola konsumsi makanan pasien dipengaruhi oleh faktor sosial budaya, agama, adat istiadat, kepercayaan, dan kondisi sosial ekonomi yang berdampak pada status gizi dan kesehatan. Variasi pola makan tradisional, modern maupun akibat globalisasi menuntut tenaga kesehatan memahami budaya pasien agar intervensi efektif. Dampak pola makan dapat berupa gizi baik, kurang, atau lebih, mempengaruhi risiko penyakit dan proses penyembuhan. Perawat memiliki peran penting dalam melakukan edukasi gizi sensitif budaya. Komunikasi terapeutik dan kolaborasi dengan keluarga pasien sangatlah penting dalam asuhan keperawatan yang efektif, memerlukan pengkajian, perencanaan intervensi nutrisi sesuai budaya, serta evaluasi berkelanjutan untuk mencapai hasil yang optimal. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga materi yang disampaikan bisa bermanfaat kepada kita semua dan menambah wawasan. Baik, saya selaku moderator meminta maaf jika ada salah kata. Jika ada salah kata datangnya dari saya sendiri, dan jika ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.